sebagai alumni filsafat, saya itu sebenarnya termasuk alumni yang nggak keren. Nggak keren karena ya IP-nya nggak tinggi-tinggi amat. Itu yang pertama. Yang kedua, lulusnya lama. Nah ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Lulusnya lama. Saya itu dulu masuk di tahun 2001. Nah, nah, salah biar kelihatan muda gitu ya, ngomong 2011 2001 sebenarnya. Saya masuk 2001, di tahun 2005 itu kuliahnya itu udah selesai. Saya sudah mengambil semua mata kuliah. Sebenarnya tinggal skripsi kan. Tahun 2005 udah selesai semua. Tapi waktu itu saya tinggal. Tapi saya masih sering ke kampus untuk nongkrong. Sampai suatu ketika gitu di tahun berapa itu? 2008 saya 2008 belum lulus 2008 gitu. Saya masih main ke kampus gitu, kadang berkegiatan sama teman-teman retorika, sama teman-teman Pantare begitu. Nah, di 2008 itu salah satu film pendek saya itu menang Piala Citra. Itu judulnya Ceng Ceng Po. Nah, kemenangan itu membuat Pak Dekan waktu itu, Pak Etsar, memberi penghargaan ke saya. Penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi karena filmnya menang Piala Citra waktu itu. Nah, itu yang kemudian membuat saya berpikir begini. Ini saya merasa saya merasa tersanjung sekali gitu. Nah, ada catatan penting itu waktu itu ketika Pak Etsar memberi penghargaan ke saya gitu. Intinya adalah kalimatnya saya lupa tapi intinya begini. Intinya dia mengapresiasi prestasi saya, tapi mbak yo diluluske mengkari nggarap skripsi gitu. Tinggal ngerjain skripsi gitu kan. Oke, saya kerjakan. Habis itu 2009 skripsinya selesai, tapi wisuda saya 2010. Jadi agak lama kan, waktunya agak lama. Nah, itu jangan ditiru ya, itu jangan ditiru. Saya dulu sempat berpikir begini. Saya dulu sempat berpikir ketika 2005 mata kuliah saya sudah selesai semua. Saya berpikir untuk saya sepertinya tidak yang saya butuhkan sebenarnya bukan ijazah. Saya merasa saya mendapat banyak manfaat dari belajar filsafat. Semua mata kuliah yang ada di sini sudah saya tempuh semua, meskipun nilainya nggak bagus-bagus amat gitu. Terus yang lebih penting barangkali adalah bagaimana kita mendalami apa yang kita sudah pelajari ini di kehidupan nyata. Nah, kehidupan nyata yang saya pilih waktu itu adalah saya memilih film gitu. Saya berpikir waktu itu, apakah ijazah penting? Nah, itu yang kemudian saya berpikir, nggak usah saya selesaiin aja, gitu waktu itu. Nah, tapi kemudian ya seperti saya sampaikan tadi, akhirnya itu berubah, itu berubah. Ada mungkin, nah, saya berpikir waktu itu mungkin ketika ini benar-benar saya selesaikan, ada banyak kesempatan lain yang kemudian terbuka untuk saya. Nah, dan ini benar ketika 2010 saya baru mendapatkan ijazah gitu. Entah bagaimana sebuah universitas di Tangerang namanya Universitas Multimedia Nusantara itu memanggil saya dipanggil ke sana untuk jadi dosen untuk ngajar di sana. Nah, saya nggak pernah kuliah film gitu. Bagaimana bisa saya mengajar film gitu kan? Tapi kemudian gini saja, Anda datang ke kampus saya, ada yang namanya micro teaching gitu. Saya diuji untuk mengajar film gitu. Ada sebelum jadi pengajar kan ada serangkaian ujian dan saya diuji dan saya lolos gitu. Nah, dari situ ternyata ujian S1 saya
ijazah S1 saya yang filsafat ada gunanya ternyata. Nah, pada akhirnya ketika saya mengajar di sana pun bukan melulu persoalan teknis, bukan melulu persoalan bagaimana mengarahkan aktor di depan kamera, tapi banyak hal yang lain yang sengaja juga saya sisipkan di situ, bahwa bagaimanapun juga segala bentuk seni itu fondasinya kan estetika. Estetika itu saya pelajari di sini, gitu. Di antara mata kuliah yang nilai saya nggak terlalu bagus, estetika saya nilainya lumayan bagus waktu itu, dan skripsi saya estetika gitu. Nah, perjalanan ini membuat saya kemudian semakin kesini semakin berpikir ulang bahwa apa yang saya sepelekan pada waktu itu ketika saya masih kuliah, saya menyepelekan filsafat, sempat saya menyepelekan, ternyata di kemudian hari banyak sekali manfaatnya. Nah, tampak lebih penting lagi sebenarnya ketika saya sempat berjalan-jalan ke beberapa festival internasional gitu, kemudian membaca biografi saya kan, ada biografi lulusan fakultas filsafat gitu, kan di dalam biografi saya biasa tulis itu. Entah bagaimana di berbagai forum banyak sekali yang menanyakan tentang hal itu, kaitan antara filsafat dan sinema gitu. Ada yang sekedar bertanya, tapi ada yang begini, kamu lulusan filsafat ya, pantas filmmu kayak gitu. Saya nggak tahu apa bedanya gitu. Tapi kan kemudian ketika mendengar komentar banyak orang gitu, ada kedalaman yang itu sulit didapatkan oleh orang-orang yang tidak pernah belajar filsafat gitu. Ada kedalaman yang berbeda begitu. Oke. Mungkin bagi saya itu sebenarnya refleks karena begini, ketika saya membuat film, saya tidak sedang ingin membuat film saya sok filosofis. Misalnya saya ingin berusaha memasukkan teorinya Socrates ke dalam film saya, enggak segitunya juga. Saya tidak sedang berusaha memasukkan eksistensialisme ke dalam film saya, kemudian perdebatan antara misalnya materialisme melawan idealisme dalam film, enggak segitunya juga gitu. Nah, tapi barangkali ini seperti refleks, seperti begini. Ketika saya belajar silat bertahun-tahun, misalnya saya belajar silat, suatu saat ketika saya sebenarnya tidak ingin menerapkan silat, tapi saya dipukul orang, refleksnya langsung jalan. Nah, mungkin ketika saya membuat film pun begitu. Saya tidak sedang ingin membuat film saya sangat filosofis gitu. Enggak segitunya juga gitu. Tapi nampaknya ada refleks tertentu yang membuat film yang saya buat ini berbeda dibandingkan dengan film yang dibuat oleh sutradara yang belajarnya hanya teknis, belajar di kampus film yang sebenarnya itu belajarnya cenderung teknis gitu, cenderung pada teknis pembuatan film seperti apa, bukan pada konsep di balik yang teknis itu. Teknis itu kan sebenarnya cuma medium. Yang terpenting itu kan adalah konsep yang dibawa, konsep yang diangkat dengan medium teknis itu. Jadi kemudian semakin kesini saya berpikir, oh ya, filsafat sangat penting. Itu yang kemudian setelah saya lulus pun saya kemudian membuka lagi literatur lama yang dulu saya baca di kuliah gitu. Saya baca lagi buku-buku yang
yang sudah lama saya tinggalkan, saya belajar filsafat lagi. Cuman tidak seperti dulu. Kalau dulu apapun dibaca kan, gitu, apapun dibaca. Sekarang sangat sangat spesifik yang berkenaan dengan estetika. Saya baca lagi gitu. Tapi ternyata bicara film itu bukan cuma soal estetika, bukan cuma soal estetika. Di dalam film itu ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Menjadi penting ketika itu dipertimbangkan, film yang kita buat itu bisa menjadi jauh lebih baik. Film sebagai sebuah produk audiovisual itu kan ada objek yang dihadirkan, entah itu manusia, set dan sebagainya. Nah, kadang film itu berdasar pada sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya, memang sudah ada kemudian difilmkan. Misalnya realitas sosial yang sekarang ada difilmkan. Film itu bisa mengadakan yang tidak ada. Film juga bisa mengadakan yang sudah ada. Tetapi apapun itu, ada itu kan memiliki sifat, ya kan? Yang ada itu punya sifat, punya ciri, sehingga bisa bisa dianggap bahwa keberadaannya itu masuk akal, gitu. Nah, ini berkenaan dengan bagaimana membuat orang percaya bahwa ini masuk akal untuk ada. Sebagai contoh gini, ada satu realitas yang kita tahu itu nggak mungkin ada. Seperti misalnya ada ikan di dalam laut, bisa ngomong-ngomong gitu, anaknya bisa masuk sekolah, dianterin sama bapaknya, yang itu seorang ikan. Itu di film Finding Nemo. Itu nggak mungkin, nggak ada di dunia nyata kayak gitu. Tapi dengan cara tertentu, dengan pembuat film memahami kehidupan kemanusiaan, relasi antar manusia, nilai-nilai yang ada pada manusia itu diterapkan pada makhluk binatang-binatang. Akhirnya penonton merasakan bahwa itu itu dekat dengan kehidupan kita, gitu. Itu menjadi keberadaan, meskipun itu dongeng, itu menjadi masuk akal. Nah, itu hanya mungkin bisa tampak meyakinkan ketika pembuat film memahami tentang manusia. Di filsafat kita belajar itu kan? Iya enggak? Kita belajar filsafat manusia, kita belajar manusia dengan banyak sudut pandang, dengan banyak perspektif. Terlepas dari kita mau sepakat yang mana, itu akan ada gunanya. Oke, aspek yang lain, aspek apa? Epistemologi. Bagaimana penonton menangkap satu hal sebagai kebenaran. Nah, di film itu saya kemudian menyadari hal-hal ini itu bukan dari buku film. Saya menyadari itu bukan dari diskusi film atau perkuliahan film gitu. Tapi saya mempelajari pola yang ada di film, kemudian saya keinget logika, saya keinget epistemologi, saya keinget ontologi, saya keinget hal-hal yang mungkin parsial ya di dalam perkuliahan saya dulu, dan ternyata itu ada manfaatnya. Nah, itu untuk konteks saya sebagai pembuat film. Jangan-jangan ketika itu diterapkan ke bidang lain, kita juga mengambil sesuatu. Jangan-jangan di bidang lain, misalnya kita sukanya sastra gitu, mungkin itu juga bisa diterapkan. Ketika kita sukanya yang lain gitu, kita lebih suka aktivitas misalnya yang lain, penciptaan yang lain, kita ingin jadi yang lain, macam-macam, menjadi pelukis mungkin, menjadi fotografer mungkin,
atau menjadi yang lain, menjadi pengusaha mungkin. Mungkin ada banyak hal dari filsafat yang kita bisa ambil, tetapi tentunya harus kita uji, tidak hanya berhenti pada konsep. Ketika kita di filsafat tentu saja kita bersentuhan dengan konteks. Mungkin ketika itu diaplikasikan atau itu dihadapkan atau itu dibenturkan di dunia nyata,